Pernah nggak kamu bertanya, kenapa kita bisa habiskan berjam-jam di media sosial tanpa sadar? Apakah itu benar-benar pilihan kita, atau ada yang diam-diam mengendalikannya? Coba bayangkan, kamu buka ponsel cuma buat cek satu notifikasi. Tapi tanpa terasa, sejam berlalu, dan kamu masih scroll tanpa henti. Anehnya, kamu nggak pernah benar-benar ingat apa yang baru saja kamu lihat. Kenapa bisa begitu? Mungkin kamu berpikir itu cuma kebiasaan buruk. Tapi gimana kalau sebenarnya ini adalah hasil dari ribuan eksperimen psikologis yang dirancang untuk bikin kamu ketagihan? Setiap like, notifikasi, dan konten yang muncul di berandamu bukan kebetulan. Itu semua bagian dari desain yang dibuat dengan cermat, bukan buat kamu terhubung, tapi buat kamu tetap terpaku. Yang lebih menarik, ada istilah yang jarang kita sadari, ekonomi perhatian. Di era digital, perhatian kita bukan cuma berharga, itu adalah mata uang. Semakin lama kita terjebak, semakin banyak keuntungan yang mereka dapatkan. Kamu mungkin gak bayar pakai uang, tapi waktumu adalah harga yang mereka incar. Dan lucunya, kita sering merasa berdaya, seolah bisa berhenti kapan saja. Tapi kenyataannya, algoritma terus belajar dari tiap klik dan durasi tonton kita buat kasih konten yang lebih bikin nagih. Ini bukan lagi sekadar aplikasi, tapi cermin yang tahu lebih banyak tentang kita dibanding diri kita sendiri. Dan di sini, kita mulai masuk ke pertanyaan yang lebih dalam. Kalau media sosial tahu cara pikir kita lebih baik daripada kita sendiri, siapa sebenarnya yang punya kendali? Apakah kita masih bebas memilih, atau kita cuma mengikuti naskah yang mereka tulis diam-diam? Jadi seberapa sering sebenarnya kita memilih, dan seberapa sering kita dipilihkan? Jawabannya mungkin nggak sesederhana yang kita kira. Untuk memahami seberapa dalam kita terjebak, kita harus lihat bagaimana media sosial bekerja di balik layar. Setiap kali kamu buka aplikasi, algoritma mulai bekerja. Dia mencatat berapa lama kamu berhenti di satu postingan, jenis konten apa yang kamu kasih like, bahkan waktu-waktu spesifik kamu paling aktif. Semua data itu diproses buat satu tujuan, memastikan kamu nggak keluar secepat mungkin. Yang jarang kita pikirkan adalah, algoritma ini sebenarnya bukan cuma sekumpulan kode. Dia adalah bentuk kecerdasan buatan yang terus belajar dari kita, yang tahu titik lemah kita lebih baik dari yang kita sadari. Coba perhatiin, kenapa konten yang muncul selalu pas banget sama suasana hati atau minat kita belakangan. Itu bukan kebetulan, tapi hasil analisis dari ribuan perilaku kita sebelumnya. Dan masalahnya, semakin sering kita nge-scroll, semakin paham algoritma soal diri kita. Ibarat cermin yang bukan cuma memantulkan, tapi juga memanipulasi. Semua ini bikin kita terjebak dalam feedback loop. Semakin sering kita berinteraksi, semakin cerdas algoritma membaca kita, dan semakin sulit kita lepas. Yang bikin ngeri, efeknya nggak cuma soal waktu yang terbuang. Studi menunjukkan paparan berlebihan dari media sosial ini bisa memengaruhi cara kita berpikir. Bikin kita lebih gampang cemas, takut ketinggalan, bahkan susah fokus. Bayangkan, kita merasa bebas memilih apa yang mau dilihat, padahal pilihan itu udah disaring dan diatur buat bikin kita bertahan lebih lama. Dan lebih dalam lagi, kita mulai bergantung pada validasi dari luar. Like, comment, share, seolah-olah nilai diri kita bisa diukur dari angka-angka itu. Ironisnya, semakin kita mencari pengakuan, semakin kuat ikatan yang mengunci kita. Jadi, kalau perhatian kita adalah mata uang, siapa yang sebenarnya jadi pihak yang untung? Sementara kita kehilangan waktu berharga, ada pihak-pihak yang terus meraup keuntungan, merancang trik-trik baru buat bikin kita terus terpaku. Dan ini membawa kita ke pertanyaan yang lebih gelap. Kalau algoritma tahu cara memanipulasi kita, berapa banyak dari keputusan kita yang sebenarnya benar-benar murni, dan bukan hasil dari dorongan halus yang mereka tanamkan tanpa kita sadar? Apa mungkin di era digital ini, kita cuma pawn dalam permainan yang lebih besar, berpikir kita bebas, pada terprogram sejak awal? Kalau kita memang terjebak dalam permainan yang dirancang buat bikin kita ketagihan, pertanyaan sekarang, gimana kita bisa keluar? Atau setidaknya, gimana kita bisa ambil kembali kendali atas perhatian kita sendiri? Pertama, kita harus sadar kalau waktu adalah aset. Setiap menit yang kita habiskan buat scroll tanpa tujuan adalah menit yang gak bakal kembali. Jadi, langkah awal yang paling penting adalah mengenali pola. Coba perhatiin,
Berapa kali sehari kamu cek media sosial tanpa alasan yang jelas? Dan lebih penting lagi, apa yang kamu cari sebenarnya? Hiburan, validasi, pelarian dari bosan. Kedua, mulai atur ulang cara kita berinteraksi. Salah satu cara yang terbukti efektif adalah detox digital. Bukan berarti harus langsung hapus semua aplikasi, tapi coba mulai dari yang sederhana, matikan notifikasi yang nggak perlu. Algoritma sangat bergantung pada dorongan kecil seperti notifikasi buat narik kita kembali. Dengan mematikan notifikasi, kita ngurangi kesempatan buat terjebak tanpa sadar. Terus, bikin batasan waktu. Ada fitur screen time yang bisa bantu kita nge-track berapa lama kita buka aplikasi. Coba mulai dari batas yang masuk akal. Misal, maksimal 1 jam sehari. Ini bukan cuma soal disiplin, tapi juga soal ngelatih otak kita buat nggak selalu tergantung pada dopamin instan dari like dan share. Dan jangan lupa, tantang algoritma. Semakin sering kita klik konten yang sama, semakin kuat algoritma nge-push hal serupa. Coba sekali-kali cari atau like konten yang benar-benar beda, yang lebih mendidik atau inspiratif. Ini bisa bikin algoritma bingung dan ngerombak ulang rekomendasi yang muncul. Yang nggak kalah penting, mulai bangun kebiasaan yang lebih produktif. Misalnya, alih-alih scroll media sosial sebelum tidur, coba baca buku atau dengerin podcast. Ini bukan cuma ngurangin waktu yang kebuang, tapi juga ngisi pikiran kita dengan hal-hal yang lebih berfaedah. Dan terakhir, selalu ingat, media sosial itu alat, bukan tujuan. Seharusnya kita yang ngontrol, bukan dikontrol. Kapan terakhir kali kamu buka aplikasi itu tanpa berakhir scroll berjam-jam? Kalau jawabannya bikin kamu mikir, mungkin ini saatnya buat ngambil langkah nyata. Pada akhirnya, ini bukan soal memusuhi teknologi, tapi soal kita bisa bijak menggunakannya. Karena kalau enggak, kita cuma jadi penonton yang terjebak di tengah pertunjukan yang enggak pernah berakhir. Jadi mulai sekarang, siapa yang sebenarnya pegang kendali? Kamu atau algoritma? Padahal media sosial bukan musuh, tapi alat. Masalahnya muncul ketika kita lupa siapa yang seharusnya pegang kendali. Algoritma memang dirancang buat bikin kita betah, tapi pilihan buat lepas selalu ada di tangan kita. Dengan memahami gimana mereka bekerja dan bikin batasan yang sehat, kita bisa ambil kembali waktu yang selama ini hilang tanpa sadar. Jadi, langkah kecil kayak matiin notifikasi, ngebatasin waktu buka aplikasi, atau bahkan sekadar berhenti dan bertanya, kenapa aku buka ini? Bisa jadi awal buat keluar dari jebakan scroll tanpa akhir. Nggak perlu langsung ekstrim, yang penting kita sadar dan mulai bergerak. Dan sekarang, aku pengen tahu pendapat kalian. Pernah nggak ngerasa ketagihan sama media sosial atau punya trik sendiri buat ngatasinnya? Coba cerita di kolom komentar. Siapa tahu bisa bantu yang lain juga. Kalau kalian mau bahas lebih dalam soal gimana teknologi memengaruhi cara kita berpikir, jangan lupa cek video-video aku yang lain. Klik subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ingat, kendali itu ada di tanganmu.